Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini AS membombardir menara di Iran, guys. Wow, luar biasa. Menara di Iran diratakan, guys. Wow, gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, menara apa itu? Apakah menara ikonik yang ada di kota Iran? Apakah menara simbol Iran? Wah, luar biasa. Gila. Gila ya, serangan daripada Amerika. Yang sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha, terutama yang mendukung Iran, terutama penyembah Ayatollah Ali Khamenei. Luar biasa ya. Pendukung Ayatollah Ali Khamenei ini luar biasa ya. Dungunya maksudnya ya. Mereka masih percaya bahwa Ayatollah Ali Khamenei masih hidup, guys ya. Konon katanya ya, menurut teori konspirasi di Turki ya, pendukung daripada Ayatollah Ali Khamenei itu biasanya pecinta teori konspirasi. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana fakta yang sebenarnya? Yang dibombardir Amerika itu apakah menara ikonik Iran, atau menara simbol Iran, atau menara transmisi? Mana yang benar? Kemudian seberapa pentingkah menara ini bagi Amerika? Kenapa dibombardir? Apakah ada chip di menara tersebut? Apakah ada rahasia di sana? Apakah tujuannya itu untuk memutus komunikasi pasukan IRGC gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan ya, pendukung Iran di Konoha itu masih belum sadar bahwa Iran itu kalah. Jadi di TikTok Iran itu menang, guys. Bahkan video-video AI, video AI yang berseliweran di TikTok itu dipercaya gitu ya. Aduh, ya, tidak hanya itu ya. Ya, Haaland pura-pura mualaf dipercaya gitu ya. Kemudian Ronaldo juga pura-pura mualaf pakai AI dipercaya. Aduh, kacau banget dah. Ya, pendukung Iran memang saya nggak tahu ya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya pendukung Iran. Dulu saya berpikir pendukung Iran itu cerdas ya, tapi kalau saya perhatikan tuh kayaknya jauh ya, jauh di bawah rata-rata ya IQ-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika membombardir menara yang ada di Iran? Apa tujuannya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Mungkin pendukung Iran akan butuh Panadol, Paramex, dan sebagainya. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, sediakan Panadol. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Orang-orang yang membenci Amerika, terutama pendukung Iran, biasanya rata-rata mereka membenci Amerika, membenci Israel, dan lain sebagainya. Orang-orang yang membenci Amerika itu, mereka biasanya akan mengatakan, Amerika itu sebenarnya sudah sporadis. Mereka menyasar warga sipil, dan lain sebagainya. Menyasar menara, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang disasar oleh pasukan Amerika itu, ya, yang disasar itu adalah instalasi militer gitu ya. Kemudian pemasok ekonomi dan lain sebagainya. Jadi bagian yang penting-penting gitu ya. Karena kalau saya perhatikan di Iran, orang-orang Iran itu sekarang masih bisa beraktivitas seperti biasa kok ya. Tapi kalau hal yang terjadi di Konoha, mungkin warga Konoha udah panik ya. Ya, itu yang saya salut dengan warga Iran. Warga Iran masih santuy aja gitu ya. Masih beraktivitas seperti biasa. Kenapa orang Iran itu masih beraktivitas seperti biasa padahal mereka sudah dibombardir oleh Amerika? Apa alasannya? Ada berbagai alasannya. Alasan yang paling masuk akal itu karena Amerika itu dipercaya tidak pernah membombardir suatu daerah itu dengan menyasar warga sipil gitu ya. Biasanya yang disasar itu adalah militernya gitu. Baik di Irak maupun di negara-negara lain dulu kan yang disasar itu kan militernya, warga sipil enggak kan. Sehingga orang Iran itu nggak perlu khawatir. Ngapain mereka khawatir ya kan? Wong mereka nggak salah. Yang disasar itu ya IRGC, ya kemudian instalasi-instalasi penting di Iran itu yang disasar. Ya, itu artinya bahwa Amerika itu dalam berperang itu cukup fair ya. Ya kan? Ya nggak sih? Kalau cuman instalasi militernya yang dibombardir ya itu artinya bahwa Amerika itu cukup dewasa gitu ya. Masyarakat Iran percaya dengan
pasukan Amerika gitu. Ya bisa dikatakan lebih percaya dengan pasukan Amerika daripada pasukan IRGC itu sendiri, ya kan? Itu yang jadi eh, pembeda gitu ya dengan negara-negara lain. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Iran, kalau Iran di posisi Amerika misalnya, Iran ya membombardir Amerika misalnya, saya yakin ya 1000% ya IRGC pasti membombardir warga sipil. Mereka nggak bakal peduli ya. Bahkan patung Liberty juga akan dihancurkan gitu. Ya itu menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena niat jahatnya sudah ada. Apakah Amerika punya niat jahat? Kayaknya enggak deh. Yang dipengen Amerika itu, Iran itu nggak usah mengutak-mengutuk Amerika. Dari dulu kan mengutak-mengutuk ya, ngata-ngatain gitu. Itu kan yang nggak disukai oleh Amerika, ya kan? Dari dulu membenci gitu. Makanya warga Konoha itu kalau kira-kira nggak bisa perang melawan Amerika, udah deh nggak usah dikutak-kutuk gitu ya. Udah lebih baik kita fokus pada pengembangan diri gitu ya, fokus pada negara kita, fokus pada MBG, fokus pada korupsi ya kan, daripada fokus ngurusin Amerika. Itu tidak relevan ya menurut saya pribadi ya. Jadi bagi pendukung Iran ya lebih fokus kita, lebih baik kita fokus memperbaiki negara kita daripada fokus ngurusin Amerika atau membenci Amerika. Membenci Amerika itu nggak ada gunanya guys. Iran selama puluhan tahun membenci Amerika nggak ada gunanya juga kan. Apakah mereka jadi negara maju? Enggak kan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi nggak ada gunanya membenci negara lainnya. Saya juga nggak membenci Iran. Saya nggak benci dengan Iran. Enggak. Ngapain saya benci dengan Iran? Banyak kok ya idola saya di Iran, berkali-kali saya mengatakan ada atlet di Iran yang saya kagumi. Saya nggak benci dengan Iran ya. Kemudian bagaimana dengan menara yang dibombardir oleh AS? Menara apa itu? Yang dibombardir itulah menara transmisi. Lah, kok menara transmisi ini dibombardir? Apa tujuannya? Tujuannya itu supaya ya komunikasi antara IRGC, ya pasukan IRGC terputus. Itu tujuannya. Nah, apakah ini berdampak baik atau tidak? Ya bagi Amerika berdampak baik, tapi bagi Iran itu berdampak buruk karena sistem komunikasi mereka itu terputus. Nah, yang jadi pertanyaan apakah Iran akan menyerah gitu ya, menyerah tanpa syarat seperti Jepang gitu. Ya pengamat-pengamat di Konoha atau pengamat abal-abal di Konoha mengatakan bahwa Iran itu sudah mempersiapkan perang jangka panjang dengan Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan apakah Iran cukup kuat? Kayaknya enggak deh. Belum apa-apa ekonomi Iran sudah hancur kan. Sudah inflasi gila-gilaan gitu. Belum apa-apa. Tapi pendukung Iran mengatakan, yang anjlok itu adalah dolar yang kalau mata uang Iran mah enggak ya. Jadi pendukung Iran itu membabi buta gitu ya. Bahkan saya tuh bingung sendiri ya dengan pendukung Iran. Ya, mereka mengatakan yang menang itu Iran gitu ya. Padahal nggak ada buktinya gitu ya, nggak ada fakta. Mereka ngasih fakta itu bukan fakta ya. Ya mereka memberikan pembelaan itu berdasarkan ya menurut mantan jenderal ini, ya, menurut mantan itu, menurut pengamat gitu ya, bukan menurut penelitian gitu ya. Menurut penelitian dong ya, data ilmiah ya, misalnya dari media-media internasional, media yang independen, Reuters misalnya. Ya kalau saya ngambil data dari Reuters itu pasti banyak orang Konoha mengatakan, Reuters mah, itu mah nggak bagus. Ya Tribun itu disukai sama pendukung Iran kan, sama TV OON. Tribun TV OON itu langganan dari pendukung Iran. Ya, kenapa mereka berlangganan dengan TV OON dengan Tribun? Apa alasannya? Ya karena itu yang bikin mereka seneng gitu ya, gembira gitu ya. Jadi kalau Anda jeli Anda perhatikan, video-video yang mengatakan bahwa Amerika itu kalah, itu gila-gilaan view-nya. Tapi kalau ada video yang mengatakan Iran kalah, nggak bakal ditonton. Skip tuh, skip ya. Skip, langsung skip. Paling 1-2 orang yang nonton, pendukung Iran. Mereka nyari video-video yang mengatakan Amerika itu kalah. Itu saking bodohnya gitu. Ini kebodohan gitu ya. Ini ketololan gitu. Ketololan yang hakiki. Pendukung Iran itu bodohnya nggak ketulungan. Makanya Konoha nggak maju-maju. Karena ya pendukung Iran itu seperti itu. Kalau ada berita yang mengatakan bahwa yang kalah itu adalah Iran, mereka nggak percaya. Ya mereka lebih suka video-video hoax gitu ya. Video-video yang menghibur diri sendiri gitu. Kalau dikasih fakta yang sebenarnya mereka nggak percaya. Ya kemudian mereka mendukung pengamat abal-abal gitu ya. Kalau ada pengamat yang netral seperti
Pak Rizal misalnya, akan diserang tuh ya. Oh ini nggak benar, oh ini anti Amerika ya. Saya juga dikata-katain anti Amerika. Oh kamu pendukung Amerika gitu. Jadi kalau kita membela Amerika, kita akan dikatain anti Amerika. Artinya gini, Amerika bisa aja salah, Iran juga bisa salah. Ya, jadi nggak selamanya Iran itu benar dan nggak selamanya Amerika benar. Ya dalam hal ini kalau saya perhatikan yang kalah itu ya Iran itu menurut data guys, bukan saya karang-karang. Data dari mana? Data dari Reuters. Ya, warga Konoha mengatakan, oh Reuters itu nggak netral. Yang netral itu Tribun. Ya kan? Yang netral itu yang berpihak sama gue gitu ya. Yang netral itu videonya itu yang gue sukain gitu. Kalau gue nggak suka dengan videonya itu nggak netral ya. Jadi warga Konoha seperti itu ya. Karena Reuters itu produk dari Amerika misalnya, Barat misalnya, kita akan menolak ya. Oh itu buatan Barat. Ya Google sama HP yang kita pakai buatan orang-orang luar semua kan, buatan kafir semua kan. Kenapa kita nggak nolak ya kan? Kenapa cuma cherry picking? Oh kalau ini menguntungkan kita ambil, kalau ini nggak menguntungkan kita nggak ambil. Itu namanya kebodohan dalam berpikir, ketololan dalam berpikir. Ada banyak warga Konoha berpikirnya seperti itu, tolol banget ya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak jadi negara maju. Susah jadi negara maju. Ya susah banget ya. Makanya teman-teman saya itu banyak yang pergi ke luar negeri. Kenapa mereka pergi ke luar negeri? Sebenarnya kan bisa membangun Konoha kan. Tapi tahu apa jawaban mereka? Jawaban mereka bikin saya merinding guys. Kalau saya pikir-pikir, iya juga ya. Jadi mereka mengatakan seperti ini. Daripada kita mati-matian membangun Konoha, ya itu butuh effort yang sangat luar biasa, resiko. Ya, kalau kita bandingkan dengan pergi ke luar negeri, ke Singapura misalnya. Di Sekelomrong saya tidak ngajak yang pergi dari Konoha ya. Kalau misalnya mereka menggunakan hashtag kabur aja dulu gitu ya, pergi ke luar negeri. Itu jauh lebih menguntungkan gitu ya. Biasanya yang pergi ke luar negeri itu kelompok minoritas. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang namanya culture shock gitu ya. Ya, minoritas itu kan nggak bakal gini-gini. Boleh kita mengubah negara ini ya. Konoha ini bisa diubah gitu ya. Tapi ya kalau mayoritas warga Konoha itu mau berubah. Tapi kan yang mau berubah itu kan kelompok minoritas. Kaum intelektualnya minoritas, ya kemudian agama lain juga minoritas, nggak didengerin juga gitu. Gimana mau perbaiki Konoha? Ya lebih baik pergi ke luar negeri ya. Karena kalau saya perhatikan pilihannya itu juga logis, masuk akal gitu ya. Walaupun saya tidak nyuruh yang pergi ke luar negeri ya. Gini, di Konoha mereka minoritas, di luar negeri juga minoritas. Ya sama-sama minoritas, tapi effort mereka ya lebih lebih dihargai di luar negeri daripada di Konoha. Di Konoha kan nggak dihargai. Ada orang yang berbeda pendapat. Oh lebih baik kamu pergi ke luar negeri aja. Kalau nggak suka dengan Konoha udah keluar aja gitu ya. Itu yang bikin kita itu semakin terpuruk gitu ya. Nggak ada perubahan. Kita nggak maju-maju itu karena apa? Karena pola pikir kita yang kolot gitu ya. Pemikiran kita itu yang bodoh gitu ya. Ya, cuman kita nggak sadar bahwa pemikiran kita itu bodoh. Artinya gini, kalau pola pikir kita itu benar, maka kita akan jadi negara maju. Tapi kalau pola pikir kita salah, kita nggak akan jadi negara maju kan? Buktinya kita nggak jadi negara maju. Itu artinya kenapa? Karena pola pikir kita salah. Cuma kita nggak mengakui bahwa pola pikir kita salah. Kita selalu mengatakan, enggak kok, yang salah itu orang lain. Konoha nggak ada yang salah kok. Ya, yang salah itu koruptor gitu ya. Ya, sementara kalau dia jadi pejabat, dia korup juga gitu ya. Kita ngata-ngatain koruptor. Hukum metong koruptor, hukum metong koruptor. Ya, kita ditawari duit ratusan miliar, ya kita tertarik juga kan. Ijo juga mata kita kan. Jadi, makanya saya katakan pemerintah yang bodoh itu dipilih oleh masyarakat yang tolol gitu. Jadi untuk memutus mata rantai ini ya, masyarakat yang tolol itu akan memilih pemimpin yang tolol. Jadi gimana caranya memutus ini ya? Memutus ini dengan cara apa? Dengan cara edukasi. Makanya saya tuh mengorbankan waktu saya, tenaga saya. Saya biasanya nongkrong berjam-jam ya. Jadi waktu nongkrong saya itu pindahin ke YouTube gitu. Demi apa? Ya demi teman-teman yang nonton video ini. Siapa coba yang bisa menasihati warga Konoha gitu ya, kalau bukan kaum intelektual. Ya kaum intelektual dong harus speak up gitu. Karena biasanya kaum intelektual itu minoritas ya. Saya bukan si paling cerdas ya. Saya bukan si paling cerdas, tapi kalau saya perhatikan ya kita itu tidak terlalu ini ya, tidak
terlalu peduli dengan kemajuan bangsa kita. Kita pengen jadi negara maju, tapi kita tidak mau membayar harga untuk jadi negara maju. Ada banyak harga yang harus dibayar untuk jadi negara maju. Ya, tidak cukup hanya hukum metong koruptor, enggak bakal maju juga. Ya, kalaupun di Konoha itu misalnya nggak ada yang korupsi, apakah kita jadi negara maju? Kayaknya nggak juga. Harus ada effort juga gitu ya untuk supaya kita jadi negara maju ya. Apa effort kita? Effort itu yang memperbaiki pola pikir gitu ya. Kemudian kreatif ya, berpikir kritis ya. Ada banyak hal yang perlu kita korbankan ya. Kemudian ada yang kalau misalnya mengatakan, oh negara kita kan kaya, nggak mungkin kita nggak jadi negara maju kalau kita tidak ada yang korupsi. Guys, 10 besar negara paling banyak SDA di dunia itu Konoha nggak masuk. Coba bantah pakai data. Ya, nggak masuk guys. Kita nggak masuk 10 besar. Jadi kalau ada yang mengatakan Konoha itu negara paling kaya di dunia itu tuh hoax. Kita bicara by data. Ya saya tidak asal mangap. Nanti cek di ChatGPT, di Google dan sebagainya. Kita nggak masuk 10 besar. Konoha itu nggak masuk 10 besar. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau mau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.